majuan. Abraham ke tengah, Pak. Abraham majuan, Pak. Boleh, Pak. Agak mundur. Ya. Majuan, Pak. Pak, kamera, Pak, di sebelah sini. Kamera ya, Pak. Pak Abraham. Pak. Ya, sorry. Ya, Bapak jadi kehadiran Lakso. Ya. Lakso. Mana Andre tadi? Andre. Lakso. Sini Lakso. Andre Lakso. Bansal, sini. Ya, Lakso sini Lakso. Buka dulu. Saudara marahin. Teman-teman sekalian, terima kasih teman-teman media. Seperti yang Anda saksikan semua, hari ini Pak Abraham Samad menghadiri panggilan Polda gitu ya. Hari ini dan ditemani ada beberapa tokoh yang hadir. Ada Bantudu Mulia Lubis, ada Pak Saididu, ada Pak Saud Situmoran gitu ya. Ada Bang Eros. Kemudian ada lain gitu. Kemudian teman-teman dari tim pengacara, ada Pak Saididu, kemudian dari pengacara itu ada teman-teman dari LBH Makassar. Dari LBH Jakarta, ada Kontras, ada LBH Pers gitu ya. Kemudian ada YLBHI dan kemudian teman-teman IM57 dan kemudian teman-teman dari Koalisi Anti Kriminalisasi Akademisi dan Aktivis gitu ya. Itu yang sebagai ini. Nah, untuk penjelasannya saya persilakan dulu untuk pertama dari Bantuan dulu. Karena ini kita mengasumsikan, kita yakin bahwa ini adalah bagian dari pembungkaman demokrasi. Ke Bantuan dulu. Oke. Kawan-kawan sekalian, saya bukan kuasa hukumnya Bung Abraham Samad. Kuasa hukumnya tadi sudah disebutkan, ada LBH Pers, ada LBH Jakarta, ada Kontras, ya, ada yang lain-lain juga. Tapi saya datang ke sini karena tadi malam ya, saya ditelepon oleh Bung Abraham Samad. Kenapa saya ditelepon? Karena dia mendapatkan panggilan dari Polda Metro Jaya karena didakwa, dipersangkakan melanggar pasal 310, 311 KUH Pidana dan juga pasal 27A, 28 Undang-Undang ITE. Nah, saya tidak ingin masuk pada substansi kasusnya. Tapi saya kenal Bung Abraham Samad ini dulu sebagai aktivis, sebagai advokat, ya. Dan sekarang banyak melakukan podcast. Nah, saya tahu Abraham Samad yang pernah jadi ketua KPK adalah orang yang punya integritas. Punya integritas, punya sikap, punya pendirian dalam membangun Indonesia yang lebih bersih dari korupsi, membangun Indonesia yang lebih baik, lebih adil. Dan saya tidak menyangka akibat podcast yang dilakukan oleh saudara Abraham Samad, dia dikriminalisasi. Tidak boleh ada kriminalisasi dalam negara Republik Indonesia ini terhadap wartawan, terhadap mereka yang punya podcast, terhadap siapapun, karena ini membungkam kebebasan berpendapat, membungkam kebebasan pers. Dan ini saudara-saudara dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 45, dilindungi oleh pasal 28 Undang-Undang Dasar 45. Undang-Undang Pokok Pers juga melindungi itu. Jadi tidak ada alasan sama sekali untuk memanggil, memeriksa, dan mengkriminalisasi saudara Abraham Samad. Kalau kita melihat pasal 310 dan 311, pasal 27A dan 28 Undang-Undang ITE, pasal itu tidak bisa dipakai. Karena di mana-mana pasal penghinaan atau pencemaran nama baik itu sudah dihapuskan. Hanya di negara yang otoriter atau punya tendensi untuk menjadi negara otoriter, pencemaran nama baik, penghinaan itu dikriminalisasi. Saya tidak mengatakan tidak mungkin ada pencemaran atau penghinaan. Mungkin saja, tapi bukan dikriminalisasi. Gugat saja secara perdata. Di negara lain, gugatan perdata itu dimungkinkan untuk pencemaran nama baik atau penghinaan. Tapi mengkriminalisasi seorang Abraham Samad, mantan ketua KPK aktivis yang selama ini dikenal punya integritas, itu adalah langkah setback yang paling luar biasa dalam kehidupan hukum kita. Saya katakan tadi melanggar atau membungkam kebebasan pers. Anda tahu bahwa untuk setiap dugaan tindak pidana semacam ini mesti ada yang disebut niat jahat atau malicious intent. Kalau tidak ada malicious intent atau niat jahat,
tidak mungkin ya ada tindak pidana. Nah, saya kira Saudara Abraham Samad melaksanakan tugasnya sebagai warga negara yang baik, mencoba ya, mentransformasikan dan mengkomunikasikan semua informasi untuk mencari kebenaran yang material, yang substansial. Dan itu yang dilakukan. Loh, kenapa dikriminalisasi? Kenapa dipidana? Nah, saya tidak melihat ada malicious intent di situ. Tidak ada niat jahat di situ. Apakah dari wajah Saudara Abraham Samad kelihatan dia punya niat jahat? Enggak kan? Dia ini orang yang sangat lembut sebetulnya. Jadi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan berekspresi itu hak asasi yang mutlak, absolut, ya, dimiliki oleh setiap warga negara. Kami datang ke sini untuk mendukung Saudara Abraham Samad, ya, untuk Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang berkeadilan dan berhukum. Dan saudara-saudara, inilah zaman di mana penegakan hukum dipolitisasi. Inilah zaman di mana hukum dijadikan sebagai weapon. Ini yang disebut weaponization of law. Ya. Nah, kalau ini yang dilakukan, negara hukum ini akan hancur. Dan Indonesia ini akan hancur. Tidak boleh ada weaponization of law yang mengkriminalisasi seseorang. Saya berharap Presiden Prabowo Subianto ya, mendengar ini dan mulai melihat ya, aparat penegak hukum Indonesia. Apakah itu kepolisian, apakah itu kejaksaan, apakah itu pengadilan, ya, bahwa kita berada di ambang bahaya. Di ambang bahaya, negara hukum ini sedang diancam. Dan kita semua akan menjadi korban dari kesewenang-wenangan ya, dari aparat penegak hukum kalau ini tidak dihentikan. Saya minta kepada pihak kepolisian betul-betul untuk menjaga ya, kewibawaan hukum, karena hukum itu panglima, tapi hukum tidak boleh disalahgunakan atau dijadikan senjata untuk menghantam mereka yang cerdas dan kritis terhadap kekuasaan. Demokrasi membutuhkan kritik. Demokrasi membutuhkan pendapat yang berbeda. Dan kita semua mencintai Indonesia. Kita semua ingin Indonesia lebih baik. Ini semua adalah dalam konteks membangun Indonesia yang lebih baik karena kita cinta pada bangsa ini. Dan saudara-saudara, 80 tahun kita sudah merdeka. Apa yang kita capai sebagai bangsa, sebagai negara? Secara ekonomi kita sudah diambang kepailitan sebetulnya dengan utang yang begitu besar. Secara hukum kita juga semakin jatuh ke titik yang paling nadir di Indonesia ini. Nah, apakah kita masih punya harapan? Saya tidak mengatakan untuk pesimis, tidak. Tapi kita berada di ambang kehancuran kalau kita tidak sama-sama ya, mengembalikan wibawa hukum itu untuk menjadi panglima dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Ya, mungkin ini yang saya ingin sampaikan. Ya, yang lain mungkin bisa menyampaikan yang lain ya. Sekali lagi terima kasih. Ya, sebelum ke Pak Bram ya. Menjalani pemeriksaan Pak. Baik Pak Bram. Bumsal dulu ya. Ini ya. Bahwa pemerintahan Prabowo itu sekarang diwarisi oleh sebuah nilai, apakah itu nilai ideologi, nilai politik, ekonomi, sosial, budaya, even pertahanan keamanan yang rusak. Prabowo diwariskan oleh pemerintahan seperti itu. Apa yang kita lakukan hari ini adalah bagian dari upaya untuk memperbaiki itu. Kerusakan ideologi, politik, sosial, budaya, ekonomi, hukum terlebih. Kita hadir di hari ini adalah untuk memperbaiki itu, membantu pemerintahan sekarang untuk meluruskan jalan-jalan yang bengkok selama lebih 10 tahun. Dilaksanakan dengan tidak adil, tidak benar, tidak jujur. Dan itu yang kita harus luruskan. Kita hadir di sini. Tidak hanya soal bagaimana Abraham Samad mewariskan nilai-nilai, 9 nilai di KPK, karena beliau sebelum saya, dan tentu saya harus memegang nilai itu dan menjaga itu. Soal formil material, kita bisa berdebat 3 hari tentang itu. Apakah formil material kasus ini benar atau tidak. Oleh sebab itu, kita hadir di sini untuk kembali membantu pemerintah yang sedang berjalan sekarang, menegakkan ketidakbenaran dalam ideologi, politik, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, terlebih di bidang hukum. Itu dulu, terima kasih. Lakso. Ya dulu. Ya dulu, Mas Lakso dulu. Ini ada pengacara saya, Mas Lakso. Lakso. Sorry kabel. Lakso. Semua dapat bagian. Sebentar, Lakso. Oke, ini dulu ya, baru saya.
Oke, selamat pagi teman-teman semua. Saya Lakso dari M57 Plus Institute, ex-penyidik KPK. Saya bersama di sini teman-teman dari LBH Pers, YLBHI, LBH Jakarta, LBH Muhammadiyah. Pertanyaannya, kenapa kita hari ini bersedia menjadi kuasa hukum dari Pak Abraham Samad? Karena kita melihat bahwa Pak Abraham Samad sampai hari ini itu menunjukkan dedikasi untuk tetap melakukan dan bertindak secara berintegritas, bahkan pasca selesai menjalani pimpinan KPK. Yang kedua, menurut kami ini menjadi suatu hal yang sangat berbahaya ketika kita mengundang seseorang untuk menyampaikan pendapat di podcast, di media sosial yang menjadi media alternatif, tetapi menjadi korban kriminalisasi dari pasal-pasal yang karet. Kenapa ini penting? Karena ini bukan hanya soal Pak Abraham Samad saja, tapi ini soal mempertahankan pilar demokrasi, yaitu kebebasan untuk berpendapat di muka umum, mempertahankan demokrasi untuk menjaga media sebagai salah satu pilar penting. Kalau kita mau mengkriminalisasi begitu banyak media yang mengundang Pak Rismond, mengundang Pak Roy Suryo dan lain-lain, tetapi hari ini kondisinya kenapa Pak Abraham Samad saja yang dipanggil? Jadi di sini kita melihat adanya suatu proses diskriminalisasi dalam proses penegakan hukum, dan kita melihat di sinilah pentingnya ada teman-teman dari Kontras, teman-teman dari LBHI, LBH Jakarta, LBH Muhammadiyah, dan IM57 untuk terus mengawal proses ini sampai dengan selesai. Karena ini bukan hanya soal Pak Abraham Samad, tapi ini soal menjaga dan merawat pilar-pilar demokrasi yang menjadi pembeda dari negara rule of law dengan negara rule by law. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih teman-teman media yang sudah menunggu dari tadi. Hari ini saya mendapat surat untuk memenuhi panggilan sebagai saksi, ya, panggilan pertama. Dan sebagai warga negara, panggilan pertama ini saya datang untuk memenuhi panggilan ini agar supaya masyarakat lihat bahwa kita memberi contoh kepada masyarakat bahwa tidak ada satupun warga yang mempunyai privilege terhadap hukum. Equal justice under law, ya, equal before the law, ya. Oleh karena itu saya ingin memberi contoh bahwa kita akan patuh menghadapi berbagai macam panggilan yang sifatnya pro justisia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang ingin saya tegaskan bahwa ini bukan tentang saya, ya, karena pemanggilan terhadap saya adalah serangkaian dengan apa yang saya lakukan selama ini, yaitu memberitakan, ya, lewat podcast saya memberitakan dan menjadi forum diskusi untuk memberikan edukasi, pencerahan dan kritikan yang bersifat konstruktif agar supaya masyarakat paham tentang hak-hak dan kewajibannya. Itu yang saya lakukan. Oleh karena itu, kalau apa yang selama ini saya lakukan lewat podcast dianggap sesuatu yang punya nilai pidana sehingga saya dipanggil, maka ini adalah salah satu bentuk kriminalisasi terhadap pembungkaman kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi. Dan yang paling berbahaya lagi, bahwa pemanggilan saya ini adalah sebuah tujuan proses ingin mempersempit adanya ruang demokrasi. Ini mengancam demokrasi kita. Oleh karena itu, menurut saya, peristiwa ini bukan tentang saya, tapi tentang nasib dan masa depan demokrasi, terlebih lagi masa depan kebebasan berpendapat dan berekspresi. Kira-kira seperti itu. Oke, juga menuding ijazah palsu atau seperti apa, Pak? Dari podcast itu, Pak? Jadi podcast saya silakan Anda lihat, ya, silakan Anda lihat, nonton semuanya. Semua isinya adalah sifatnya edukasi, diskusi yang memberikan orang pencerahan, memberikan jalan petunjuk kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka yang harus dilindungi oleh hukum. Itu isi podcast saya. Podcast saya bukanlah berisi podcast yang berisi konten-konten yang tidak berpendidikan atau konten-konten yang sifatnya entertain.
Kira-kira seperti itu. Persiapannya seperti apa aja Pak? Lapor nih Pak dalam kasus ini. Nah nantinya apakah kan saat ini juga ada penyidikan? Apakah nanti kalau misalkan kepolisian itu menetapkan Bapak sebagai tersangka, Bapak seperti apa responnya Pak? Pertama, seperti tadi yang saya sudah jelaskan ya, alasan saya bahwa ini adalah sebuah pembungkaman terhadap kebebasan berpendapat, kebebasan pers, dan mempersempit ruang demokrasi. Oleh karena itu, kalau misalnya saja aparat hukum ini membabi buta menangani kasus pidana ini, maka saya pasti akan melawannya sampai kapanpun juga. Karena menurut saya ini bukan tentang saya, tapi tentang nasib seluruh rakyat Indonesia yang mendambakan kebebasan berpendapat dan ekspresi yang dijamin oleh konstitusi kita, agar supaya ruang-ruang demokrasi kita tidak semakin sempit. Kira-kira itu. Secara dokumen apa yang dipersiapkan Pak? Yang dibawa Oke,